Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariska Rista Dewi. Kali ini akan membahas tentang teori basis data 2, yaitu mengenai desain basis data. Adapun tujuannya adalah sebagai berikut: memahami aturan sistem informasi dalam organisasi, memahami proses desain basis data. Selanjutnya, desain basis data biasanya desain basis data lebih kecil, sekitar 20 pemakai, tidak perlu sangat kompleks, tetapi untuk ukuran medium atau basis data besar yang melayani beberapa grup aplikasi yang luas, puluhan sampai ratusan pemakai, pendekatan sistematis menjadi sangat perlu untuk melakukan desain basis data. Aturan sistem informasi dalam organisasi. Organisasional konteks untuk semua penggunaan sistem basis data. Sejak awal 1970 sampai pertengahan 1980, perubahan pembuatan data repositori tersentral yang besar dengan DBMS tunggal tersentral selama ini meliputi personal komputer dan produk software, DBMS terdistribusi dan client service, dan yang terakhir beberapa organisasi sekarang menggunakan sistem data dictionary atau information repository. Siklus sistem informasi. Adapun siklus sistem informasi antara lain yaitu adalah feasibility analysis, yang kedua requirement collection dan analysis, yang ketiga desain, yang keempat implementasi, yang kelima validation dan acceptance testing, yang keenam deployment, operation dan maintenance. Selanjutnya, ini tadi adalah deskripsi skema sistem basis data, informasi detail dari desain fisik basis data seperti struktur penyimpanan, akses path, ukuran file dan record. Ketiga, deskripsi pemakai basis data, tanggung jawab dan hak akses. Yang keempat, deskripsi tingkat tinggi dari transaksi basis data dan aplikasi dan relasi pemakai ke transaksi. Yang kelima, relasi antara transaksi basis data dan data item yang dirujuk. Yang keenam, menggunakan statistik seperti frekuensi query dan transaksi dan jumlah akses ke basis data. Selanjutnya, siklus sistem aplikasi basis data. Aktivitas yang berhubungan dengan siklus sistem aplikasi basis data meliputi tahap berikut: system definition, database design, database implementation, loading or data conversion, testing dan validation, operation, dan mentoring and maintenance. Proses desain basis data. Terdapat 6 tahap utama pada proses desain basis data, yaitu pertama koleksi dan analisa kebutuhan, yang kedua desain basis data konseptual, yang ketiga pemilihan DBMS, yang keempat pemetaan model data, disebut juga desain basis data logika, yang kelima desain basis data fisik, yang keenam implementasi dan tuning sistem basis data. Summary tahap 2, 4, dan 5 adalah desain basis data konseptual tahap 2, pemetaan model data tahap 4, desain basis data fisik tahap 5, serta implementasi sistem basis data dan tuning tahap 6. Ini adalah contoh atau gambar yang menggambarkan skemanya dari tahap-tahap tersebut. Yang pertama requirement collection and analysis, yang kedua conceptual database design, yang ketiga choice of DBMS, pemilihan data DBMS tadi ya, yang keempat data model mapping, yang kelima physical design, yang keenam system implementation and tuning. Pertama, koleksi dan analisa. Tahap koleksi dan analisa kebutuhan. Area aplikasi mayor dan kelompok pemakai yang akan menggunakan basis data atau pekerjaan apa yang akan
akibatkan diidentifikasi. Kemudian dokumen yang sudah ada yang berhubungan dengan aplikasi dipelajari dan dianalisa. Yang ketiga, lingkungan operasi saat ini dan rencana penggunaan informasi dipelajari. Yang keempat, penulisan respon untuk menentukan pertanyaan terkadang dikelompokkan dari pemakai basis data potensial atau kelompok pemakai. Yang kedua, desain basis data konseptual. Desain basis data konseptual skemanya antara lain sebagai berikut. Pada tahap desain basis data perlu menggunakan model data konseptual level tinggi dengan karakteristik antara lain expressiveness, simplicity dan understandability, minimality, diagrammatic representation, formality. Pendekatan desain skema konseptual. Kemudian strategi untuk desain skema ada antara lain top down strategi, yang kedua bottom up strategi maksudnya, yang ketiga inside out strategi, yang keempat mixed site strategi. Top down ini adalah skema dari top down. Kemudian bottom up bisa dilihat skemanya dari bottom up dan perbedaannya dengan top down tadi. Kita lihat ini tadi dari thesis bisa menjadi dua, thesis dan over, sehingga untuk course dan seminar. Desain transaksi seperti ini desainnya. Terdapat view 1, view 2, dan modify view 1. Yang ketiga, pemilihan DBMS. Pemilihan DBMS antara lain basis data sudah digunakan pada banyak organisasi. Keputusan berpindah dari aplikasi berbasis file ke basis data terpusat karena faktor berikut. Yang pertama, kompleksitas data. Yang kedua, sharing di antara aplikasi. Yang ketiga, pertumbuhan dan perubahan data secara dinamis. Yang keempat, frekuensi permintaan ad hoc data. Yang kelima, volume data dan kebutuhan untuk kontrol. Beberapa faktor ekonomi dan organisasi yang berakibat pemilihan suatu DBMS antara lain organization with adoption of certain psychology. Yang kedua, familiarity of personnel with the system. Yang ketiga, availability of vendor service. Selanjutnya adalah pemetaan model data. Pemetaan model data dari desain basis data logika. Proses pemetaan dalam dua bentuk. Yang pertama, sistem independent mapping. Pada bentuk ini, pemetaan tidak mempertimbangkan karakteristik khusus atau kasus khusus yang diaplikasikan ke implementasi DBMS dari model data. Yang kedua, tailoring the schemas of the specific of the DBMS. Itu artinya DBMS yang berbeda mengimplementasikan model data dengan menggunakan pemodelan khusus. Yang kelima, tahap desain basis data fisik. Kriteria berikut biasanya digunakan untuk menuntun pemilihan rancangan basis data fisik. Pertama, waktu respon merupakan waktu antara pengiriman transaksi basis data untuk eksekusi dan penerimaan respon. Yang kedua, utilitas ruang penyimpanan merupakan jumlah ruang penyimpan yang digunakan file basis data dan struktur akses path pada disk, termasuk pengindeksan dan akses path lain. Yang ketiga, transaction throughput merupakan jumlah transaksi rata-rata yang dapat diproses per menit, merupakan parameter kritis dari sistem transaksi seperti yang digunakan pada reservasi pesawat atau bank. Yang terakhir adalah implementasi basis data tuning.
Jadi dalam proses desain basis data itu terdapat 6 tahapan yang telah saya jelaskan tadi. Pertama, latihan soal. Sebutkan 6 tahap perancangan basis data. Yang pertama, jawabannya adalah yang koleksi dan analisa kebutuhan, desain basis data konseptual, pemilihan DBMS, pemetaan model data, desain basis data fisik, implementasi dan tuning sistem basis data. Kedua, mengapa perancangan skema dan aplikasi dilakukan secara paralel? Karena agar menghasilkan skema basis data konseptual dan menghasilkan spesifikasi level tinggi untuk aplikasi tersebut. Selanjutnya, manakah dari 6 tahap tersebut sebagai aktivitas utama dalam proses perancangan basis data? Mengapa? Karena pada tahap pemilihan DBMS, yang pertama, jawabannya adalah pemilihan DBMS. Karena pada tahap pemilihan DBMS berdasarkan beberapa faktor ekonomi dan kebijakan organisasi. Faktor teknis berhubungan dengan ketepatan DBMS yang dipilih. Yang termasuk faktor teknis adalah tipe DBMS, relational objek lainnya, struktur penyimpan dan akses plat didukung DBMS, ketersediaan antar muka pemakai dan pemrogram, tipe bahasa query tingkat tinggi, ketersediaan alat bantu pengembangan, kemampuan berhubungan dengan DBMS lain melalui media standar, dan pemilihan arsitektur yang berhubungan dengan operator client service dan lain sebagainya. Yang keempat, mengapa digunakan model data implementation independent selama perancangan skema konseptual? Yang pertama, tujuan desain skema konseptual adalah skema lengkap tentang struktur basis data, semantik, interrelationship, dan constraint. Hal ini tergantung dari DBMS yang digunakan. Kedua, skema konseptual tidak tersedia sebagai deskripsi labil dari isi dari basis data. Yang ketiga, skema konseptual yang baik sangat penting untuk pemakai basis data dan desainer. Yang keempat, deskripsi diagram dari skema konseptual dapat menawarkan kendaraan komunikasi yang baik antara pemakai basis data, desainer, dan analis. Yang kelima, mengapa diperlukan koleksi dan analisa kebutuhan? Itu karena untuk mengetahui dan analisa keinginan pemakai terhadap suatu basis data sedetail mungkin serta menentukan kebutuhan yang diidentifikasi sebagian lain dari sistem informasi yang berhubungan dengan sistem basis data, termasuk di dalamnya pemakai dan aplikasi baru yang sudah ada. Yang keenam, bagaimana karakteristik dari model data untuk perancangan skema konseptual harus diproses? Jawabannya adalah expressiveness. Model data cukup ekspresif untuk membedakan perbedaan tipe data, relationship, dan constraint. Kedua, simplicity dan understandability. Model cukup sederhana untuk pemakai yang tidak mengerti dan menggunakan konsep tersebut. Selanjutnya, minimality. Model mempunyai sejumlah kecil konsep dasar yang berbeda dan tidak overlapping. Selanjutnya, diagrammatic representation. Model dalam bentuk notasi diagram untuk menampilkan skema konseptual yang mudah dipresentasikan, yang diinterpretasikan. Yang selanjutnya, terakhir, skema konseptual ditampilkan dalam model data harus merepresentasikan spesifikasi formal data, sehingga konsep model harus ditentukan secara akurat dan tidak berganda. Pertanyaan nomor 8, apa perbedaan dua pendekatan utama dalam perancangan skema konseptual? Jawabnya adalah yang pertama, sistem independent mapping. Pada bentuk ini, pemetaan tidak mempertimbangkan karakteristik khusus atau kasus khusus yang diaplikasikan ke implementasi DBMS dari model data. Yang kedua, tailoring dan schemas to specific DBMS. DBMS yang berbeda mengimplementasikan model data dengan menggunakan pemodelan khusus. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.